itu pikirannya sudah kemana-mana ngoceh kita. Udah ada ngeluar, aduh kenapa ya kok saya hidungnya mampet. Padahal itu hanya pilek saja, pilek biasa saja. Padahal itu hanya apa ya, jadi dikatakan hanya memang cuacanya umum. Jangankan kita yang punya NCT psikosomatis ya, yang orang normal pun juga, tetangga saya bahkan keluarga saya tuh kemarin 1 minggu pileknya nggak berhenti, batuknya udah hampir 1 bulan karena dia nggak punya NCT. Ya biasa-biasa aja teman-teman. Dan itu sesuatu yang wajar karena cuacanya lagi pancaroba, perubahan cuaca. Jadi dari yang kepanas kemarin sekarang ke yang dingin, wajar kalau imunnya nggak kuat-kuat banget ya jatuhnya ke pilek, jatuhnya ke batuk, terus pusing kelengan. Itu wajar teman-teman. Karena kita mempunyai NCT, mempunyai psikosomatis, mempunyai disorder, jadi pikiran kita ekstrim kemana-mana. Udah ngocehnya dikait-kaitkan tentang penyakit berat, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit-penyakit kronis. Padahal itu umum dan itu aman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah semangat, jauh bertambah bangkit lagi, jauh bertambah lebih fresh lagi, jauh bertambah sehat lagi, bener-bener bangkit, bener-bener sehat dan bener-bener semangat lagi insya Allah. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube saya, yaitu channel Kang Sunandi. Masya Allah, alhamdulillah. Baik teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan banyaknya sensasi, mudah-mudahan saya doain teman-teman, mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah lagi fresh lagi, jauh bertambah semangat lagi. Saya doain mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil penyakit kita sehingga kita menjadi sehat total, sembuh total insya Allah. Saya doakan teman-teman, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, untuk di tema kali ini ya di tema kali ini ada yang meminta kepada saya, ini nih temanya ini teman-teman nih, temanya nih, nah temanya tuh, jadi bagaimana ketika menanggapi penderita asam lambung GERD, NCT psikosomatis disorder di saat musim hujan, di saat musim dingin teman-teman ya. Baik, saya akan jelaskan teman-teman. Sebelum saya jelaskan teman-teman ya, yang belum subscribe, yang baru bergabung di channel saya, yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman. Ya, kenapa? Dengan subscribe teman-teman, jujur teman-teman ya, agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Ya, kalau sudah berkembang dengan baik teman-teman, otomatis video-video saya itu kalau sudah berkembang teman-teman ya, itu juga menambah semangat saya untuk terus bikin video-video seputaran asam lambung GERD, NCT psikosomatis disorder teman-teman. Jangan lupa like, komen dan share bila mana memang video-video saya itu manfaat, di-share untuk teman-teman yang lain yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan sekian banyak sensasi teman-teman, dan itu menjadikan jalan wasilah agar teman-teman juga bisa berbuat baik kepada sesama, bisa membantu teman-teman yang lain yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan puluhan penderitaan asam lambung GERD, NCT psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ke tema teman-teman ya. Ketika orang penderita asam lambung GERD ya, NCT psikosomatis disorder teman-teman, rata-rata teman-teman ya, kalau sudah di musim dingin ya, di musim hujan seperti ini ya, Masya Allah, apalagi di bulan-bulan sekarang nih, hujan itu kadang-kadang dari pagi sampai malam itu nggak berhenti. Sekali lagi teman-teman, saya juga di sini bukan ahli, saya bukan dokter, bukan ahli obat ataupun ahli herbal, bukan teman-teman. Saya berbicara seputaran asam lambung GERD, NCT psikosomatis disorder itu teman-teman ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu pernah saya rasakan sekian tahun teman-teman. Baik teman-teman, langsung. Kenapa sih setiap musim dingin, kenapa sih setiap musim hujan seperti ini kok gampang begah? Udah gitu gampang begah, gampang sesak gitu, gampang keleyengan, mata buram, dan banyak sensasi teman-teman, banyak sekali sensasi. Antisipasinya saya hanya 3 teman-teman. Ya, khususnya untuk penderita asam lambung GERD, NCT psikosomatis disorder itu teman-teman, hanya 3 saya pencegahannya di musim-musim dingin itu. Yang pertama, saya memperbanyak minum air hangat, bukan air dingin tapi bukan air panas, tapi itu air hangat, itu hangatnya hangat kuku teman-teman. Nah, satu di situ. Yang keduanya, nggak boleh sampai telat makan. Walaupun dikit-dikit teman-teman, nggak apa-apa, yang penting kita sering, nggak boleh telat makan, jangan sampai kosong perut kita teman-teman. Satu di situ, kedua di situ. Terus yang ketiganya teman-teman, selalu sediakan yaitu minyak angin teman-teman. Terserah minyak angin apa aja yang membuat teman-teman itu cocok teman-teman ya. Itu selalu kita diolesin dari perut sampai ke dada, sebagian dada yang di tengah-tengah ulu hati sini diolesin teman-teman, biar apa? Sampai ke pinggang, biar nggak gampang begah, biar nggak gampang masuk angin teman-teman. Karena untuk penderita asam lambung GERD,
ya, anxiety psikosomatik disorder itu teman-teman rata-rata ya teman-teman ya. Jangankan di musim dingin teman-teman ya, kena kipas angin walaupun level yang paling kecil ya, level yang paling bawah putarannya itu ya dikatakan tidak kencang-kencang banget, itu sangat-sangat sensitif teman-teman. Gampang masuk angin, gampang begah, selalu seperti itu teman-teman. Maka di sini teman-teman ya, untuk teman-teman ya, untuk penderita, khususnya untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatik disorder teman-teman ya, yaitu hindari dulu kayak masuk kayak kipas angin, hindari dulu dari AC dan sebagainya gitu kan ya. Pokoknya wajib dihindari dulu teman-teman. Kenapa? Karena sangat sensitif. Sebetulnya nggak apa-apa teman-teman, sebetulnya aman-aman aja. Cuman karena kita mempunyai anxiety-nya ada, psikosomatisnya ada, itu yang membuat kita dikatakan nambah cemas lagi, nambah khawatir lagi, nambah ketakutan lagi. Kenapa? Karena sensasinya memang dikatakan sebetulnya sensasinya biasa-biasa aja, karena kita mempunyai anxiety psikosomatic disorder, yaitu sangat dikatakan sangat horor untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatic disorder, karena sensitif pikiran kita itu selalu kemana-mana. Dan orang-orang yang mempunyai anxiety, orang-orang yang mempunyai psikosomatis itu selalu menyangkal, selalu ngelak teman-teman, selalu ngelak, selalu mencari tahu-tahu gitu kan, selalu digabung-gabungkan, selalu seolah-olah kita ini selalu mempunyai skenario sendiri teman-teman. Itu parah-parahnya kita dikatakan yang penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman ya, satu yang pertama kita memang kenapa? Untuk menetralkan sensasi kayak perut begah, untuk menetralkan gampang masuk angin, yaitu dengan cara meminum air hangat kuku teman-teman. Jadi diminum, walaupun ya dikatakan dalam sehari semalam itu saya itu dulu nggak jauh daripada 10 gelas. Dan saya jadi patokan teman-teman, dari pagi sampai malam itu saya diusahakan minum air hangat itu 10 gelas. Kenapa? Bisa menetralkan itu asam lambung kita kembali netral teman-teman dengan meminum air hangat teman-teman. Itu penting. Nah, kalau kita sewaktu-waktu kalau merasa begah, oleskan minyak angin teman-teman. Itu sangat membantu teman-teman untuk menjaga tidak sampai masuk angin yang berlebihan gitu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi, karena apapun sensasi yang tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya. Dan teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas lagi teman-teman. Nah, khususnya teman-teman ya, di musim dingin tersebut, jadi perbanyaknya seperti apa nih teman-teman ya, jangan pernah mengurung diri, apalagi di musim dingin teman-teman. Banyakin bergerak teman-teman, tetap ya, walaupun cuaca lagi dingin, walaupun mendung, teman-teman wajib olahraga pagi. Ya, saya anjurkan olahraga pagi itu hanya jalan kaki, tidak suruh lari-lari, nggak suruh yang berat-berat, tidak, hanya jalan kaki. Kalau saya sekarang normal ya sampai 7.000 langkah teman-teman, ya kurang lebihnya 1 jam lebih lah gitu ya, yang 7.000 langkah. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru awal-awal pertama gitu pemulihan, itu digunakan hanya waktu mungkin 20 menit saja cukup teman-teman ya. Target 20 menit aja cukup lah, sekitaran 3.000 sekian langkah lah, 3.000 langkah lah, insya Allah 3.000 langkah itu lumayan. Dan itu setiap hari teman-teman, itu bisa membantu menciptakan hormon bahagia. Gak tahu tiba-tiba kalau olahraga pagi itu kayaknya seneng gitu, enak aja gitu di badan walaupun keringat dan sebagainya. Nah, untuk kembali lagi teman-teman ya, di saat musim dingin itu ya, sensasi-sensasi di musim-musim dingin, di musim hujan itu banyak, bukan hanya begah aja teman-teman. Yang dulu saya alamin teman-teman ya, itu selain begah teman-teman, itu ulu hati mengganjal. Ulu hati mengganjal, kalau sudah ulu hati mengganjal otomatis dada sebelah kiri saya itu sakit teman-teman. Kalau sudah sakit ulu hati dada saya sebelah kiri itu kadang-kadang tembus sampai belakang. Kalau sudah tembus ke belakang, bagian leher ini kanan kiri itu suka sakit teman-teman. Suka kayak narik, kayak tegang, kayak nggak enak, kayak kayak apa nih, kayak keras banget, nggak enak. Nah, terus itu lari ke kepala. Lari ke kepala tiba-tiba merinding. Loh, bagian belakang tuh kepala tuh kayak merinding teman-teman. Aneh banget itu katanya. Ini penyakit apa sih dulu itu teman-teman. Selain kepala merinding itu suka celekit kepala tuh nggak enak teman-teman. Kepala nggak enak, suka celekit, suka pindah-pindah, kadang depan sebelah kiri, kadang kanan, kadang kiri, kadang belakang, itu suka aneh teman-teman. Nah, terus juga di musim dingin itu teman-teman, kadang-kadang kita tiba-tiba keluar keringet dingin teman-teman. Kalau sudah keluar keringet dingin, otomatis tangan tuh seperti mau tremor teman-teman, seperti kayak mau tremor, terus lari ke kaki. Kaki tuh nggak tahu nih kenapa ya, setiap telapak kaki atau sampai betis itu dinginnya dingin anyep, dingin nggak enak. Kenapa? Nah, ternyata teman-teman itu tidak berbahaya, tidak. Jadi itu hanya dampak dari cemas kita, dampak dari pola pikir kita yang terlalu berlebih, dampak kekhawatiran kita sangat ekstrim teman-teman. Karena kerjanya orang anxiety ya, psikosomatic disorder itu teman-teman ya, rata-rata mereka itu kerjanya itu lebih ekstrim. Lebih ekstrimnya bagaimana? Karena bukan tenaga yang kita press.
tapi pola pikir kita yang kita press, otak kita yang kita press. Maka wajar 24 jam kita berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang risiko, berpikir belum mendengar kabar-kabar berita-berita yang tidak enak. Pikiran kita kerjanya cepet. Nah, makanya timbul sensasi keringat dingin keluar, apalagi deg-degannya itu seperti dulu saya merasakan begitu teman-teman, ketika serangan panik itu datang. Dan serangan panik itu kalau datang itu tidak mengenal jam, tidak mengenal waktu teman-teman. Jadi ketika serangan panik itu datang tidak mengenal waktu. Bisa tidak mengenal waktunya bagaimana Kang? Nih, tiba-tiba saya lagi tidur, pules loh. Saya lagi tidur pules. Nah, tiba-tiba teman-teman, itu jantung tuh seperti kayak begini nih, kayak ditojok-tojok dari dalam tuh kayak gitu, tuh. Ini kenapa ya? Deg-degannya enggak, tapi kayak gede banget nih kenapa? Itu namanya serangan panik. Dan itu teman-teman nggak usah khawatir teman-teman. Itu aman-aman saja. Justru pada waktu itu saya beberapa kali saya mengalami hal-hal seperti itu. Saya pernah sampai jam 3 pagi saya pergi ke IGD, pergi ke rumah sakit, yaitu saya langsung di EKG pada waktu itu. Di EKG, kata dokter apa? Malah diketawain. Karena saya sering teman-teman, sering bolak-balik ke situ. Diketawain udah apa-apa. Ujung-ujungnya saya didorong ke psikiater teman-teman. Loh, perasaan dok, saya itu jantungnya beda loh dok. Bedanya kayak ditonjok-tonjok, deg-degannya itu sampai berasa sampai ke badan lu goyang blok gitu. Ternyata itu nggak apa-apa, itu namanya serangan panik ataupun serangan cemas. Dan itu nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Paniknya itu ketika kita suka bangun terkejut gitu ya, tiba-tiba terkejut, tiba-tiba bangun, terus tiba-tiba juga langsung kaget dan sebagainya. Itu wajar karena siangnya itu kita sudah pikiran kita udah kerjanya udah sangat ekstrim teman-teman. Karena setiap detik pun kita, setiap menit pun teman-teman, kita selalu merasakan yang namanya sensasi. Dan wajar teman-teman, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, rata-rata mereka lebih waspada di dalam organ tubuh, selalu mengawasi diri kita sendiri. Mengantisipasi sensasi supaya jangan kumat lagi, supaya jangan begini, bla 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 dan sebagainya. Itu rata-rata seperti itu, dan itu sesuatu yang wajar teman-teman. Dan teman-teman nggak boleh takut lagi, nggak boleh khawatir lagi, nggak boleh cemas lagi. Untuk menghadapi di bulan-bulan dikatakan di cuaca ekstrim dinginnya seperti ini, teman-teman nggak usah panik, nggak usah khawatir, karena itu sesuatu yang wajar. Kayak contoh ya, perbedaannya orang mempunyai anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Padahal kita itu ya teman-teman, karena cuacanya seperti ini, pilek sedikit, hidung mampet sedikit, tenggorokan sakit, terus suka batuk-batuk. Itu yang mempunyai anxiety, yang mempunyai psychosomatic disorder, itu pikirannya sudah kemana-mana ngoceh kita. Udah ada ngelaru, aduh kenapa ya kok saya hidungnya mampet. Padahal itu hanya pilek saja, pilek biasa saja. Padahal itu hanya jadi dikatakan hanya memang cuacanya umum. Jangankan kita yang punya anxiety psikosomatis ya, yang orang normal pun juga, tetangga saya, bahkan keluarga saya tuh kemarin 1 minggu pileknya nggak berhenti, batuknya udah hampir 1 bulan karena dia nggak punya anxiety. Ya biasa-biasa aja teman-teman. Dan itu sesuatu yang wajar karena cuacanya lagi pancaroba, perubahan cuaca. Jadi dari yang panas kemarin sekarang ke yang dingin, wajar kalau imunnya nggak kuat-kuat banget ya jatuhnya ke pilek, jatuhnya ke batuk, terus pusing kelengan. Itu wajar teman-teman. Karena kita mempunyai anxiety, mempunyai psikosomatis, mempunyai disorder. Jadi pikiran kita ekstrim kemana-mana, udah ngocehnya dikait-kaitkan tentang penyakit berat. Selalu dikait-kaitkan tentang penyakit-penyakit kronis. Padahal itu umum dan itu aman, nggak apa-apa. Umum, orang normal pun sama. Kayak hidung mampet, pilek, nggak sembuh-sembuh, batuknya begini. Saya itu sampai merasakan di tenggorokan itu seperti kayak ada mentolnya teman-teman. Dan itu sesuatu yang wajar, dan itu sesuatu yang lumrah gitu. Dan itu nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu dicemaskan, nggak perlu ditakuti. Dan itu sesuatu yang wajar-wajar aja. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, buang kepanikan. Dan bagaimana caranya untuk mengatasi pola pikir yang buruk, pola pikir yang negatif, maka mengabaikan lah umumnya aja udah. Pokoknya teman-teman harus punya prinsip, asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Jadi apapun sensasinya nggak usah panik, nggak usah cemas, karena itu bukan sesuatu yang ekstrim yang bahaya, bukan, tidak, nggak usah khawatir teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman ya, untuk para pejuang penderita asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, apapun sensasinya teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Karena itu dikatakan umum, tidak berbahaya. Contohnya apa? Saya teman-teman, saya pun sama. Dulu itu apa yang kalian teman-teman yang rasakan itu sekarang itu dulu saya merasakan. Dan saya tuh punya, dikatakan sangat ekstrim teman-teman ya. Jangankan kita pergi ke luar kota, jangan pergi ke jauh-jauh, pergi keluar rumah aja takut teman-teman. Takut. Itu yang dikatakan ya, yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, buanglah punya kekhawatiran, buang rasa cemas tersebut. Karena
penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis tidak berbahaya, nggak usah khawatir walaupun sensasinya ekstrim teman-teman ya gitu, sensasinya ekstrim. Tapi Kang, masalahnya saya kan begini Kang, kalau saya pergi-pergi itu langsung saya itu tremor, langsung keleyengan, terus napas, terus juga jantung berdebar. Nih teman-teman ya, saya jelasin ya, kenapa kita sering jantung berdebar, kenapa kita sering keleyengan, kenapa kita sering tiba-tiba tremor. Itu wajar teman-teman, orang normal teman-teman ya, orang normal pun ya, contoh, ini contoh doang teman-teman ya, kita pergi ke suatu tempat yang membuat kita itu serem, dan dimana di situ bahasanya ada setannya, tempat ke tempat yang serem di malam hari teman-teman ya, entah itu berdua ataupun sendiri karena sama-sama penakut teman-teman, datang dan melewati suatu tempat yang dikatakan buat mereka itu tempat yang paling angker teman-teman. Kita ini orang normal lewat di tempat yang angker, otomatis teman-teman ya, pikiran kita ngaco, pikiran kita kemana-mana. Aduh, kalau tiba-tiba dia muncul dan menampakkan nanti saya bagaimana, pikirannya begitu, menampakkan yang dibayangkan itu setannya begini, kuntilanaknya begini, ini begini, selalu begitu. Nah akhirnya apa, timbul imbas sensasinya ketika kita ketakutan, akhirnya apa, keringet dingin keluar, keringet dingin keluar teman-teman, itu pasti keringet dingin keluar. Terus sedikit kalau dia over, dia tremor, jantungnya deg-deg, itu wajar teman-teman. Dan nah, untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder, ketika dia pergi ke tempat keramaian, pergi ke tempat orang-orang, ya dikatakan pergi ke takjiah, kifayah, ataupun pergi ke tempat menengok ataupun ngelayat kepada orang yang baru meninggal, terus mendengar kabar duka, pergi ke rumah sakit menengok orang yang sakit dan sebagainya, selalu tiba-tiba datang dia pusing, tremor, deg-degannya tidak beratur, keringat dingin dan sebagainya. Dan itu wajar karena belum apa-apa teman-teman, kita itu selalu mengkait-kaitkan, duh jangan-jangan nanti terjadi pada diri saya nih, jangan-jangan saya begitu, selalu dikait-kaitkan. Dan itu orang-orang mempunyai anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut lagi untuk babagan itu. Teman-teman gak usah khawatir lagi, gak usah takut lagi untuk babagan seperti itu. Abaikan saja teman-teman, gak usah khawatir, buang. Karena apa teman-teman? Untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu sebetulnya gini teman-teman. Padahal nih teman-temannya, sebelum kita terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman ya, itu kita tuh dulu pernah pilek ya, punya sesak napas. Maksudnya sesak napas tuh karena pilek tuh mangpet, hidungnya mangpet, terus juga sering bersin-bersin, sering batuk, tenggorokan juga sakit, sering keleyangan, sering sakit dan sebagainya. Ya karena kita dulu itu belum punya anxiety psikosomatis disorder, makanya ya cuek-cuek aja teman-teman, dianggapnya biasa-biasa aja. Nah sekarang kita sudah mempunyai anxiety, sudah mempunyai psikosomatis disorder, maka selalu dikait-kaitkan tentang penyakit berat, penyakit kronis, waduh, dan kematian dan sebagainya, selalu dikait-kaitkan. Dan memang suka ngeyel, suka kepo tapi ngeyel, tapi dia suka menyangkal. Itulah ciri khas asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder, dan itu wajar-wajar aja. Nah untuk saat ini teman-teman sudah tahu metodenya, sudah tahu cara menanggulanginya bagaimana. Nah teman-teman gak usah khawatir. Saya berharap nih ada video-video saya itu teman-teman gak perlu khawatir lagi, gak perlu cemas lagi, gak perlu takut lagi, gak perlu, abaikan saja. Dan itu sebetulnya wajar-wajar aja. Contohnya begini teman-teman ya, contoh nih teman-teman ya, orang normal dulu nih mungkin ya, sebelum kita terkena penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder dulu teman-teman ya, taruhlah dikatakan kita itu belum sarapan, dilala sarapannya kita itu jam 1 atau jam 2, otomatis ya itu normal kita waktu belum merasakan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman, karena kita belum mempunyai anxiety-nya. Ketika kita sarapannya telat di siang hari, itu timbul keringat dingin keluar teman-teman. Orang normal pun sama, keringat dingin keluar, gemetar juga nggak enak, terus kayak agak kunang-kunang, terus kayak agak nggak enak pandangan, terus tenggorokan juga kayak kering-kering gimana lagi itu teman-teman, karena sarapannya telat teman-teman. Dan itu ya biasa-biasa aja, ketika makan lagi ya sehat lagi, pulih lagi, seger lagi teman-teman gitu. Jadi intinya bagaimana? Nah beda dengan orang yang punya penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Dia telat sedikit makanannya, padahal puyengnya pusing biasa, kelayangannya kelayangan biasa teman-teman ya, biasa aja, tremornya tremor biasa umum. Cuman karena kita mempunyai anxiety, mempunyai psikosomatis disordernya, maka seolah-olah ekstrim. Waduh, jangan-jangan saya mau mendekati M, jangan-jangan saya mau mendekati pingsan, jangan-jangan saya mau pingsan. Selalu dikait-kaitkan tentang sesuatu yang ekstrim. Padahal teman-teman, berapa lama teman-teman merasakan kelayangan, berapa lama teman-teman merasakan sensasi-sensasi seperti kayak mau pingsan. Nyatanya sampai sekarang nggak pingsan-pingsan. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya pun merasakan seolah-olah saya kayak mau mati, seolah-olah saya kayak seperti mau pingsan. Sampai saat ini saya belum pernah yang namanya pingsan. Alhamdulillah teman-teman, begitu teman-teman ya. Itu yang mempunyai anxiety, selalu mengkait-kaitkan tentang penyakit yang ekstrim, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit yang berat. Padahal itu bukan penyakit, kita itu hanya penderita.
penderita asam lambung doang. Karena rusaknya kita, sebetulnya asam lambung normal teman-teman. Asam lambung itu normal. Kalau untuk makanan itu terserah teman-teman ya. Tapi untuk yang baru-baru nih, kalau masalah pedas mah dihindari dulu lah. Dikit-dikit nggak masalah, terserah itu. Waktu saya itu dulu, karena saya mah orangnya karena saya udah masa bodoh, udah cuek, udah karena saking capeknya, banyak sensasi, karena saking lamanya 3 tahun teman-teman. Jadi masa bodoh saya bilang makan apa aja. Yang pernah saya makan itu mie ayam, yang pedas itu mie ayam. Timbul sensasi nggak Kang? Timbul sensasi, tapi saya masa bodoh. Besoknya lagi saya coba lagi, tes lagi, makan mie ayam lagi, sampai bener-bener saya itu makan mie ayam itu sudah nggak ada sensasi teman-teman. Berarti saya udah menunjukkan udah saya tinggal. Sebetulnya fokusnya kita di mental teman-teman. Anxiety itu pada fokusnya di mental. Jadi kalau teman-teman pengen memperbaiki semuanya itu memang dari mentalnya itu. Karena untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, itu lebih fokusnya cara ngobatinnya itu yaitu di mental sama di pola pikirnya, bukan di lambungnya. Walaupun lambungnya baik, coba aja tes. Kang, alhamdulillah nih. Ini saya ngalamin ya, ada 2 orang yang datang ke rumah saya, dia berusaha untuk mengatakan, alhamdulillah Kang, sekarang saya udah bebas, makan apa aja bebas. Ya, berarti lambungnya saya bebas ya, lambungnya udah pulih ya, alhamdulillah udah pulih. Nah, saya tes teman-teman, dia bawa takjiah pada waktu itu ada sebagai tetangga yang meninggal. Saya ngurus-ngurus orang-orang yang sudah meninggal pada waktu itu. Saya bawa, ikutin nengok teman-teman. Ikutin nengok apa yang terjadi. Dia langsung tremor lagi, keringat dingin lagi, jantungnya berdebar lagi. Terus apa lagi? Oh, pokoknya kelengannya kumat lagi. Artinya teman-teman, sehebat apapun itu lambung, kalau mental kita masih mental ciut, mental bocing, mental kalengan, mental gadungan, pola pikir kita pasti down teman-teman. Pola pikir kita pasti yang buruk, yang negatif, yang muncul-munculnya. Akhirnya apa? Timbulnya akhirnya asam lambungnya kumat lagi, dia reflux lagi karena mentalnya belum kuat. Nah, sekarang kita fokus ke mental teman-teman. Apalagi di musim-musim dingin, di musim hujan ini teman-teman ya, sesuai permintaan. Karena untuk cara pencegahan mental itu biar tidak down lagi, biar pikiran kita tidak negatif lagi, maka saya bilang gitu, tolonglah, saya bilang gitu, ayo ajarkan mental kita, mental yang dikatakan mental seperti benteng Takeshi, kuat teman-teman. Kita harus pergi daripada pikiran lingkaran-lingkaran siluman. Kita harus bentuk mental seperti benteng Takeshi, bukan mental gadungan, bukan mental kacangan, bukan mental kalengan teman-teman. Jadi ayo teman-teman, yang semangat untuk mengalahkan dikatakan dari lingkaran-lingkaran siluman tersebut teman-teman, agar kita tuh bisa pergi daripada lingkaran siluman teman-teman. Jadi teman-teman harus yang semangat, karena di musim hujan ini teman-teman, di saat di musim dingin, di saat di musim hujan ini teman-teman harus banyak bergerak teman-teman, harus banyak bergerak, nggak boleh diem, harus banyakin aktivitas seperti apa aja. Kalau misalnya memang sudah olahraga, sudah kita aktivitas olahraga pagi, kita pulang ke rumah dan sebagainya, kalau ada aktivitas yang lain, kerjaan di rumah kayak membersihkan kendaraan, itu untuk mengalihkan tujuannya. Kalau kita semakin lama setiap hari kita mengalihkan sensasi tersebut teman-teman, jadi amigdala juga tidak akan merespon ke kita yang negatif. Jadi amigdala pun juga akan merespon kita dengan yang positif teman-teman. Jadi itu nggak usah khawatir, dan itu justru mempertebal mental kita, memperkuat mental kita agar kita bisa pergi daripada lingkaran siluman, agar kita bisa pergi dari pikiran-pikiran negatif teman-teman. Itu maka pentingnya seperti itu teman-teman. Nah, intinya teman-teman ya, saya akan memberikan jalan keluarnya, yaitu seperti tadi teman-teman, banyakin minum air hangat ketika di musim dingin itu ya. Banyakin minum air hangat 10 gelas dalam sehari. Yang keduanya nggak boleh kosong perut kita. Itu untuk pencegahannya agar kita tidak gampang begang, nggak gampang masuk angin dan sebagainya. Karena untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic itu sangat gampang mudah masuk angin. Jangankan di musim dingin, karena kipas aja sangat sensitif teman-teman. Jadi tapi sebetulnya itu biasa-biasa aja, nggak jadi bahaya, dan itu sesuatu bukan yang dikatakan ancaman, bukan teman-teman. Jadi itu teman-teman nggak usah khawatir lagi untuk hal-hal yang dikatakan di musim dingin itu bagaimana, nggak usah. Yang penting teman-teman nggak boleh telat makan dan selalu diisi perutnya, walaupun dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting sering teman-teman, nggak usah khawatir lagi gitu ya. Untuk perbedaannya antara pikiran positif dan negatifnya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk hal-hal yang dikatakan buat menurut teman-teman itu terlalu ekstrim di bulan di cuaca seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah takut, abaikan saja teman-teman, abaikan. Karena apapun sensasinya itu bukan merupakan sesuatu yang bahaya, bukan, nggak usah khawatir. Ya dulu tuh saya merasakan seperti itu teman-teman ya, karena kita mempunyai anxiety, karena kita punya psikosomatisnya, punya disordernya, maka tetap aja teman-teman suka menyangkal teman-teman, suka kepo. Udah kepo, giliran udah kepo,
selalu dikait-kaitkan tentang sama diri kita, tentang sototo, seolah-olah nih orang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, suka bikin skenario sendiri teman-teman. Jadi ada orang yang kita berbicara tentang penyakit jantung contohnya teman-teman ya, itu selalu selalu mengkait-kaitkan, jangan-jangan saya seperti dia nih, jangan selalu seperti itu teman. Itu yang dulu saya rasakan, tapi padahal tidak teman-teman. Karena asam lambung ataupun GERD ya, ataupun anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, itu bukan penyakit. Bukan, itu hanya penderita saja. Dan itu walaupun rasanya sakit, walaupun rasanya kelengan, itu nyata, tapi tidak bahaya. Karena itu bukan penyakit. Kenapa saya dikatakan itu tidak berbahaya? Karena itu bukan penyakit teman-teman. Itu hanya sensasi dari dampak pola pikir kita yang kurang baik, dampak daripada perasaan kita yang kurang baik, dampak dari mental kita yang masih dikatakan mental kacangan, mental kalengan, mentalnya masih mental bocing. Wajar teman-teman, dan itu dampaknya memang ke fisik. Iya, itulah psikosomatis teman-teman. Mungkin sudah saya jelaskan sebetulnya teman-teman dari video-video sebelumnya teman-teman. Makanya kalau bila mana teman-teman bingung tentang sensasi ini dan itu, tonton video-video saya sebelumnya teman-teman. Di situ ada semua, dari pertama saya kena penyakit asam lambung, penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatis, itu bagaimana caranya dan apa aja tuh, sensasi apa aja sampai saya sembuh. Itu di video-video sebelumnya saya sudah share teman-teman. Jadi tonton teman-teman video-video saya yang sebelumnya, itu ada semua teman-teman. Nah, untuk khususnya untuk di musim dingin itu teman-teman nggak usah khawatir lagi, nggak usah cemas lagi, nggak usah panik lagi, karena wajar. Karena orang normal pun teman-teman ya, kalau imunnya dia nggak kuat, dia pasti akan gampang mudah masuk angin, dan itu sesuatu yang wajar. Gampang begah, gampang kembung, itu wajar. Apalagi kita yang punya asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, itu sesuatu yang wajar gitu teman-teman. Jadi gak usah khawatir, jangan dikait-kaitkan ini dengan penyakit berat, dengan penyakit kronis, jangan. Tidak ada hubungannya teman-teman, gak ada hubungannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Itu teman-teman. Jadi intinya jangan lupa ya, jangan sampai nunggu perut teman-teman tuh kosong, jangan sampai nunggu lapar di musim dingin ini teman-teman ya. Kenapa? Sebetulnya nggak apa-apa, tapi menjaga antisipasi, barangkali ada sensasi yang lain muncul. Kalau sensasi yang lainnya muncul teman-teman, karena kita mempunyai anxiety psikosomatis, otomatis pikiran kita kemana-mana gitu. Padahal sih kalau mentalnya teman-teman kuat ya, pikirannya bisa dialihkan. Ya sensasi seburuk apapun, sensasi yang sehoror apapun ya cuek, bodo amat gitu. Kalau sudah bodo amat, bahasanya sensasi itu akan mental. Ingat loh teman-teman ya, sensasi itu hanya numpang lewat teman-teman. Sensasi itu hanya numpang lewat, dia tidak akan lama-lama gitu. Tidak akan lama-lama, sensasi itu hanya numpang lewat. Paling lama itu 10 menit paling lama. Kalau kita bisa bisa menghadapinya, bisa mengatasinya, ya sudah, sensasi itu pergi, nggak akan datang lagi. Walaupun dari datang juga akan jarang-jarang teman-teman gitu. Jadi intinya satu, nggak boleh lapar dulu untuk yang awal-awal yang sensitif dan masih sensitif pola pikirnya, anxiety-nya masih tinggi, psikosomatisnya masih tinggi, maka jangan sampai kosong, jangan sampai nunggu lapar dulu. Yang keduanya, perbanyak minum air hangat 10 gelas dalam sehari semalam. Terus yang ketiganya, sediakan minyak angin teman-teman untuk mengoleskan. Itu untuk antisipasi ini di cuaca dingin seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena suasananya udah panas, saya juga habis olahraga teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini jadi manfaat buat teman-teman semua. Al insanul makanul khotwanisan. Saya manusia biasa, tempat salah akhirat. Jadi mohon maafnya nih teman-teman, barangkali salah kata. Karena saya manusia biasa, tempat salah akhirat. Jadi mohon maafnya. Mudah-mudahan video ini manfaat, dan kalau memang udah ada manfaat teman-teman, share ke yang lain. Jangan lupa subscribe juga, di share, di komen teman-teman, like-nya jangan lupa teman-teman. Dan itu sangat berharap, saya membutuhkan terhadap kalian-kalian yang meng-subscribe, yang mengkomen atau yang meng-share. Kalau tanpa kalian mungkin channel ini juga tidak berkembang. Makanya saya bersyukur dan terima kasih pada teman-teman semuanya ya. Al insanu makanul khotwanisan, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf. Jadi mohon maafnya barangkali ada salah-salah kata. Al fakir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.